Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas bagaimana sih relasi atau relevansi konsep-konsep yang kita bangun itu dengan konsep-konsep etika dan hukum. Karena dalam etika dan hukum itu terkait dengan manusia itu adalah sebuah tindakan yang disadari. Dalam teori etika begitu, teori akhlak juga begitu, bahwa tindakan manusia itu katakan bernilai itu adalah tindakan yang disadari. Nah, sebenarnya apa yang disadari dalam tindakan itu? Kan begitu? Apakah kita mengatakan belajar itu penting sampai kemudian kita belajar? Itu satu hal, bahwa kesadaran yang kita kesadaran terhadap tindakan yang ingin kita lakukan itu bukan semata-mata pada subjek itu, misalnya pengetahuan ya, misalnya ilmu, belajar kan, bahwa belajar supaya kita tambah pintar misalnya. Namun sebuah perbuatan yang bernilai itu adalah sebuah nilai yang dia dapatkan secara kesadaran. Misalnya belajar itu yang kita ketahui bahwa dia bisa meningkatkan evolusi tingkat kualitas derajat wujud manusia. Ini kan sebuah konsepsi tentang pengetahuan. Kita sadari itu ya. Kita sadari itu. Kemudian kita belajar. Apakah itu bernilai? Yang dimaksud bernilai pada sebuah tindakan itu adalah sebuah keputusan tindakan berlaku harus atau tidak harus, wajib atau tidak wajib, boleh atau tidak boleh. Maka ketika kita mengatakan bahwa belajar itu wajib, belajar sebagai subjek, wajib itu yang harus ditemukan secara konsep. Kalau hanya belajar toh ya, semua orang belajar ya, semua orang belajar. Tapi bisa juga orang belajar itu tidak bernilai wajib bagi dia kan, ada kan? Sama-sama kita pegang buku, tapi nilainya itu beda. Satu dia mengatakan bahwa pegang buku itu wajib, jadi dia kemana-mana itu bawa buku walaupun tidak bawa. Tapi ada juga orang tidak kemana-mana tidak membawa buku, kan beda kan nilainya. Jadi nilai dari sebuah tindakan itu sampai pada titik itu, wajib atau tidak wajib, boleh atau begitu. Predikat itu ya, predikat itu. Karena kalau sama-sama kita belajar ya, bukan cuma di sini, orang di luar juga belajar kan, bukan cuma di tempat ini, di kampus juga belajar. Dimanapun orang yang bawa buku dan belajar di setiap lembaga itu kita mengatakan belajar semuanya. Namun nilai dari belajar itu berbeda, karena mungkin saja di tempat lain atau di sini saja dari sekitar kita 25 orang belajar sama-sama, tapi mungkin nilainya berbeda karena ada yang mengatakan bahwa belajar itu wajib dan nanti tidak. Sebagaimana dikatakan semalam, baik itu perbuatan baik itu wajib, tapi ada orang mengatakan perbuatan baik itu tidak wajib, jadi biasa saja ya. Kapan-kapan kita berbuat baik, kapan-kapan tidak juga. Tapi kalau dia bernilai wajib, maka tidak terbatas pada konteks tertentu. Kalau wajib itu, kalau dia sudah mengatakan wajib pada sebuah subjek tindakan, itu tidak berlaku dalam koridor waktu temporal. Tidak. Tapi kalau dia mengatakan belum wajib, itu
apa nama? Bagian atau partikular. Jadi wajib dalam hukum itu universal. Kalau mereka sholat itu wajib kan dimanapun akan dia sholat. Tapi kalau tidak ya biasa saja. Capek sholat. Kira-kira begitu ya. Jadi yang dikatakan dengan bernilai pada apa? Pada tindakan. Itu begitu adanya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Itu konsep-konsep etika dan hukum. Nah, konsep-konsep etika dan hukum. Sekarang kita masuk. Jadi konsep-konsep etika itu predikat. Wajib, tidak wajib, boleh, tidak boleh, harus, dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk dalam. Jadi kalau kita mengatakan etika, yang dimaksud dengan sebuah nilai itu berkaitan dengan konsep pada hukum. Wajib itu yang kita perlu sadari. Bagaimana cara menyadari sampai menemukan itu? Pasti melalui subjek. Sekarang kita lihat subjek-subjek hukum. Ayo silakan baca. Ini pertemuan keberapa? 16? 15 ya, lanjut. Tolong baca yang punya buku. Subjek-subjek etika dan hukum. Seperti telah kita tuturkan, sekelompok konsep lain dipakai sebagai subjek dalam proposisi etika dan hukum. Semisal keadilan dan kejaliman, kepemilikan dan pernikahan. Subjek-subjek ini juga bisa dibahas dari sudut pandang eksekutif dan etimologi. Peragihan dari makna-makna marfiah kepada makna-makna kiasan dalam konsep-konsep ini yang semuanya berhubungan dengan kajian-kajian kesastraan dan kebahasaan. Sebenarnya sudah sampai sini belum ya? Ini sudah. I think kayaknya baru nih. Etika dan hukum. Ini apa? Harus, tidak boleh, tidak boleh. Ini etika, ini konsepnya ini. Konsep etika ini. Konsep etika. Konsep etika. Dari konsep etika itu sebentar dia menjadi sebuah proposisi. Apa proposisinya? Proposisi kemarin bisa perintah, bisa deskriptif ya, deskriptif. Nah, proposisi hukum. Etika itu kan terkait tindakan kan? Tindakan pada sesuatu itu harus berkaitan dengan konsep. Berarti ini kesadaran. Di sini baru jatuh pada nilainya. Dilakukan ya, dilakukan. Maka sudah otomatis ini kan berarti berkaitan dengan penalaran, kesadaran kan? Penalaran. Nilai. Semalam belum tuh. Semalam sampai mana ya? Gua baca, masih subjek etika. Lanjut. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar konsep ini dipinjam dari konsep-konsep kemahayaan dan konsep-konsep filsafat dan dipakai dalam bahasa kesepakatan yang sejalan dengan kebutuhan praktis manusia dalam konteks individu maupun masyarakat. Umpamanya, demi mengendalikan hasrat dan mendisiplinkan perilaku, sejumlah batasan ditetapkan dan diletakkan. Melanggar batasan-batasan itu disebut sebagai kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kebalikannya disebut sebagai keadilan dan kesetaraan.
mengingat keniscayaan membatasi penguasaan manusia atas harta benda yang diperoleh lewat cara tertentu. Penguasaan dengan perjanjian atas sejumlah benda dapat dianggap sebagai hak milik. Terus. Yang menarik dari sudut pandang epistemologi ialah apakah konsep-konsep ini cuma didasarkan pada keinginan dan kemufakatan. Oke. Jadi bahwa tindakan manusia ya sebagai sebuah ini etika dan hukumnya terhadap sesuatu, dan itu berkaitan dengan sebuah tindakan, apakah harus, tidak boleh, apalagi harus, tidak boleh, wajib dan lain sebagainya sebagai sebuah konsep yang dipredikasi. Biasanya orang menggunakannya dalam tindakan itu variatif ya. Bisa hasrat mereka, bisa keinginan mereka ya. Itu banyak ya dalam tindakan kita kan. Misalnya kita kajian juga kan seringkali kalau saya pengen baru datang, kalau saya tidak pengen tidak datang. Akhirnya ada keinginan, dan kita tidak menolak itu. Memang dalam kehidupan tuh seringkali itu juga ada kan. Saya capek, tidak, jika semangat datang. Jadi memang misalnya kita mengatakan Yoman tadi dia di grup, dia mengatakan apa, saya izin karena lagi rapat rapat kepanitiaan. Pertanyaan kemudian, apakah izin pada rapat itu wajib apa tidak? Kita harus bertanya, apakah itu wajib? Oh, kamu tidak bisa tinggalkan? Kita harus bertawala ya, wajib. Kalau dia cuma mengatakan, maaf ini saya mau rapat. Ini contoh kasus sekarang dia yang saya baca. Nah, ini saya tidak bisa hadir karena saya ada rapat. Saya ada rapat itu kan cuma kesadaran apa itu? Itu kesadaran subjek. Bahwa rapat itu kan kesadaran subjek. Rapat panitia. Tapi sampai pada sebuah keputusan itu belum. Saya rapat dulu ya. Ini kan belum sampai pada sebuah keputusan hukum. Kecuali mengatakan saya rapat ini wajib, saya tidak bisa tinggalkan. Nah, itu baru dia sudah putuskan dalam tindakannya. Tapi kalau saya rapat, saya masih lanjut rapat, ini kan masih lanjut, ini wajib atau tidak kan kita tidak tahu nilai hukumnya. Dia mengatakan saya rapat. Ini contoh dia. Tentu saya itu kita pasti tahu bahwa dia wajib pasti rapat karena dia ketua panitia kan. Jadi dia belum sampai pada sebuah keputusan hukum. Apakah dia harus bertindak apa tidak? Masih dalam sebuah konsep subjek bahwa saya malam ini rapat panitia. Ini kan terhadap pemahaman terhadap subjek ini. Tapi apakah keputusan itu berlaku bersifat wajib ataukah tidak? Nah, kalau dia mengatakan wajib, di mana wajibnya? Nah, kan kita perlu tahu. Dia harus sampai pada ini, baru kemudian dia proposisikan kan? Dia sudah memproposisikan subjek hukum tanpa ada keputusan boleh atau tidak, wajib atau tidak. Teman-teman, saya minta izin ya, saya tidak bisa hadir. Ini kan disebut dengan apa? Deskriptif ya. Kalau dia mau perintah, saya kalau bahasa perintah, malam ini saya izin tanpa alasan, saya izin. Nah, dia kemudian pakai alasan. Nah, itu namanya dia membutuhkan aksi dan reaksi dalam hukum. Artinya ada dua belah pihak yang dia mau pancing. Kalau saya bilang tidak, kan bagaimana coba? kan dia membangun sebuah deskriptif yang dia membutuhkan tanggapan. Kalau saya mengatakan tidak, kan dia bilang apa tuh? Itu kan karena dia tidak bangun sebuah bahasa perintah atau larangan. Dengan begitu maka kita perlu melihat
Ketika dia mengatakan wajib, baru dia muncul alasan proposisi, kan? Ada subjek rapat kan, panitia. Kemudian dia taruh izin, tapi dia lewat dalam proposisi. Itu nilai etiknya. Saya mau ke Malioboro, jadi saya izin ya. Nah, jadi Malioboro itu sebagai subjek dia dalam tindakan dia. Tapi dia ke Malioboro itu saya kurang tahu alasan Malioboro dia pergi itu wajib apa tidak dalam ke Malioboro itu. Maka proposisi itu keluar hanya proposisi subjek. Sebenarnya yang dia proposisikan adalah nih kesadaran dia. Kesadaran itu terhadap itu konsep ini yang dia capai. Jadi boleh tidak boleh itu bukan sebuah konstruksi dari luar, iya. Ada sumber-sumber hukumnya, iya. Tapi sumber hukum itu kan dia hanya sebagai sebuah perkataan yang diacu, namun tidak serta-merta langsung kita bertindak, karena ada kembali ke kesadaran manusia. Kesadaran manusia. Nah, kesadaran manusia itu berkaitan itu. Boleh tidak boleh, haram halal apa semua. Itu di kita. Di kita. Kemudian kita proposisikan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, di satu sisi jiwa kita itu menuntut sebuah kepastian, di sisi yang lain kita juga dituntut secara nalar untuk memastikan semua tindakan-tindakan kita. Sekiranya itu tidak, maka akan kembali kepada sebuah skeptisisme. Apakah skeptisisme itu hanya pada pengetahuan? Tidak, dia juga pada tindakan. Ketika sebuah tindakan tidak sampai pada nilai dari tindakan itu, wajib atau tidak. Makanya kita ini bagaimana? Saya bertindak apa tidak? Saya bertindak apa tidak? Saya bertindak apa tidak? Kan begitu. Kita sudah mengetahui bahwa belajar itu penting, ya. Belajar itu kan penting. Namun pentingnya itu belajar tidak sampai pada sebuah hukum wajib. Bahwa belajar itu memang bernilai penting. Makanya ada semua irisan memang dalam kesadaran etika itu seringkali ada juga pengaruh kita bilang sahwati. Ya itu keinginan yang sekali mencoba mendominasi pikiran kita, sehingga kita mengambil keputusan juga tidak matang, ya, tidak matang. Jalani tiba-tiba yang sakit mata sudah sembuh. Sudah sembuh belum, Ratna? Kok bisa? Dia kemana? Tapi dia ada di rumah, di kos. Di maktab khusus. Dia tidak tahu bahwa dia kajian. Sudah di puskesmas. Alasannya apa? Di sana sama siapa? Di Maktab Makassar. Sama Kabendu. Siapa yang mana yang bentuk? Yang seorang ini. Angkatan lama. Iya. Belajar sana dia. Tidak usah. Artinya apa? Ini keputusan datang ke Jogja, ini simulasi. Apakah dia sama pada tingkatan kesadaran wajib atau tidak? Atau keinginan saja? Keinginan belajar atau keinginan injak Jogja? Ini perlu kita klarifikasi. Ini tindakan, ya. Kalau tindakan sampai pada sebuah titik wajib itu tidak mundur. Kalau sampai pada keinginan namanya ingin, mood, ya, itu down lagi. Sudah. Kurang tahu banyak latar belakang, tapi dalam konsep keinginan juga begitu. 1, 2 kali, 3, 4 kali. Tapi kalau berdasarkan kesadaran terhadap ini, terhadap subjek, itu harus bernilai bagi kita, ya. Baik. Tapi kalau sebagai itu adalah sebuah keputusan dia sendiri, tentu kita hargai, kan? Karena sebagai sebuah keputusan tindakan beliau yang perlu kita hargai. Cuma kita akan bertanya, keputusan dia memilih itu sampai pada tingkatan apa? Wajib ataukah tidak? Kalau wajib, berarti ada konsekuensi itu. Kalau tidak wajib, kita mau apakan? Karena itu pasti keinginan. Eman-eman saja kalau
jauh-jauh tidak dimanfaatkan. Kira-kira begitu, bahwa kalau hanya berdasarkan keinginan, maka konsep kita pasti akan tidak sampai pada sebuah titik boleh atau tidak boleh. Banyak kompromi lah bahasa kasarnya. Lanjut. Baca. Sehingga ia tidak mungkin diuraikan secara intelektual. Ataukah konsep-konsep ini bisa disandarkan pada kebenaran objektif dan kenyataan luar. Di samping juga bisa diuraikan dan dijelaskan melalui hukum sebab akibat. Lanjut terus. Dalam konteks ini, pandangan yang benar adalah sebagai berikut. Kendati bersifat kesepakatan dan itibari dalam arti tertentu, konsep-konsep ini pada umumnya berhubungan dengan kenyataan luar dan hukum sebab akibat. Keabsahan konsep-konsep ini berpangkalan pada sejumlah kebutuhan yang dirancang untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan kesempurnaannya. Rancangan ini, seperti halnya dalam kasus-kasus lain, kadang-kadang tepat dan sesuai dengan kenyataan dan kadang-kadang sebaliknya. Mungkin saja sekelompok orang tetap meletakkan aturan dan ketentuan tertentu demi kepentingan pribadi, malah memaksakannya kepada masyarakat meskipun salah dan bertentangan dengan kenyataan sesungguhnya. Kendatipun begitu, tidak satupun aturan dan kesepakatan yang ditetapkan tanpa tujuan dan ukuran. Karenanya, segenap hal ini dapat kita uji secara kritis. Sebagian bisa kita dukung dan sebagian lain bisa kita campakkan. Seandainya seluruh kesepakatan semacam ini cuma cerminan hasrat seseorang, seperti hal selera pribadi menyangkut pilihan warna. Kesepakatan ini tidak layak dipuji atau dicerah. Mendukung atau menolaknya pun tidak lebih dari kecocokan dalam selera dan kegemaran. Alhasil, walaupun bergantung pada kesepakatan dan persetujuan, nilai konsep-konsep ini ialah sifatnya yang berlambang kebenaran objektif dalam kaitan tindakan manusia dan akibatnya. Kaitan-kaitan inilah yang mesti kita selidiki dalam perilaku manusia pada umumnya. Oke. Jadi dalam relasi, dalam tindakan kita itu tentu ada juga yang disebut dengan kesepakatan, ya. Kesepakatan, bersepakat kita untuk bertindak. Misalnya ada sebuah norma yang dibuat, ya, di masyarakat itu norma. Tapi sebagai sebuah kesepakatan yang kita katakan bernilai itibari itu tidak serta-merta itu hanya bernilai itibari, melainkan dalam kesepakatan-kesepakatan itu ada tujuan-tujuan yang mau dicapai. Kalau ada tujuan yang mau dicapai, maka sudah tentu apakah tujuan-tujuan itu punya realitas objektif atau tidak. Yakin dan percaya bahwa dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam nilai-nilai dalam tindakan seseorang, beberapa orang, beberapa kelompok, itu pasti ada ada realitas objektif yang mau dicapai. Tidak ada hanya bilang saya mau pilih warna, hal-hal begitu buat apa disepakati. Jadi dalam sebuah kesepakatan hukum misalnya, kita bersama-sama kemudian memutuskan satu perkara yang kesepakatan bersama bahwa ini tidak bisa dilakukan, itu karena berkaitan dengan akibat-akibat yang ada. Dan akibat yang ada itu bukan kesepakatan. Memang akibat yang ada itu adalah realitas. Misalnya kita mengatakan kita di Jogja ini belajar, di Jogja ini belajar bersama. Ini kesepakatan. Kesepakatan. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan akibat yang itu punya realitas objektif. Apakah memang orang bodoh itu hanya ilusi? Tidak, kan?
Jadi walaupun kesepakatan, dia juga bernilai objektif. Artinya apa? Dalam kesepakatan itu ada yang mau mereka tuju sesuatu yang lebih tinggi dari kesepakatan semata, yakni sebuah kebahagiaan misalnya, sebuah ketentraman misalnya. Namun lebih daripada itu, dalam kesepakatan apapun itu pasti akan dia berkaitan dengan sebuah bahasa ini. Misalnya kemarin saya mengatakan kita bersepakat semua. Misalnya kalau ada orang masuk tanya, kalian buat apa? Kita jawab bersama-sama bahwa kita sini lagi main gaple. Ini namanya kesepakatan. Kalau ada orang-orang radikal datang, dia tanya, kalian buat apa? Main gaple. Kesepakatan. Oh, ini kan tidak intelektual. Apakah kesepakatan ini tidak punya realitas objektif? Punya, karena selain kita bilang kesepakatan ini dibangun karena apa? Karena ada fakta-fakta objektif, realitas objektif, yakni bahwa kita sementara belajar dan kalaupun dia datang sebentar, kalau kita bilang kita kajian, dia bubarkan. Maka kesepakatan itu berkaitan dengan realitas objek. Artinya bahwa yang membangun kesepakatan itu ada hubungan kausasi antara kesepakatan itu dengan akibat di realitas. Jadi kesepakatan itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai sebuah nilai itibar itu. Tidak bisa itu kan hanya konstruksi orang saja. Misalnya kalau kita di kampung-kampung misalnya seringkali misalnya orang adat ya misalnya. Ada itu kan kesepakatan orang-orang tua dulu. Yang mungkin kesepakatan orang tua dulu yang mulai bersepakat dengan sesama keluarga, sesama suku kan. Karena ada apa? Karena ada realitas objektif yang mau dicapai. Paling tidak rasa aman. Paling tidak antara suku sesama suku tidak bentrok. Paling tidak sesama suku tidak terjadi sebuah perkelahian. Makanya ada yang disepakati. Apakah kesepakatan itu hanyalah konsep biasa? Tentu dalam pemahaman selanjutnya yang kemarin bahwa kesepakatan itu juga dia bernilai intelektual. Artinya bahwa dia harus sampai pada apakah dia sampai pada sebuah kesadaran konsep filsafat ataukah logika ataukah mahiyah. Tapi kalau kesepakatan itu bernilai realitas, tentu dalam kesepakatan itu berarti ada sebuah proses intelektualitas. Jadi kita tidak bisa jadi kalau kita mau membantah kesepakatan dengan kesepakatan yang lain, maka kita harus menguji apakah kesepakatan kita yang kita mau ganti dengan kesepakatan yang sebelumnya itu juga harus memiliki realitas objek. Bukan hanya sekedar saya tidak suka itu, maka saya ganti. Tidak bisa begitu. Saya tidak suka itu, yang penting saya tidak suka itu. Artinya apa? Bahwa kesepakatan yang berkaitan dengan realitas objektif, yang memiliki realitas objektif, itu berkaitan bukan hanya satu orang, namun berkaitan dengan keseluruhan yang bersepakat di dalamnya. Bukan hanya tertentu, bahkan dia bisa berlaku lebih paling tidak berlaku pada bagi-bagi yang bersepakat. Jadi kita tidak seenaknya datang, Anda ganti saja, tidak menarik ini. Tidak bisa begitu. Karena kesepakatan adalah sebuah pertanggungjawaban intelektualitas. Apalagi karena kita mengatakan misalnya dalam semalam, kalau saya mengatakan bahwa jujur itu wajib, jujur itu wajib ini kan pada tindakan jujur kan dia tidak sifatnya mahiyah kan, dia tidak kita lihat langsung kan. Maka dia ini kalau kita mengatakan ayo kita bersepakat bahwa jujur itu wajib. Jujur itu wajib. Apakah kesepakatan itu tidak mencerminkan nilai realitas dari jujur itu? Realitas objektifnya. Secara indrawi kita tidak melihatnya kan? Tidak ada orang tidak ada orang jujur bahwa dia jujur bahwa dia telah mencuri. Kemudian kita mengatakan kan tidak wajib. Wajib itu jujur itu. Dari mana wajibnya? Nah, itulah sebuah konsep yang ditemukan. Maka wajar kalau ada yang tidak mau jujur ya, tidak masalah karena wajib pada jujur itu bukan mahiyah.
Dia bukan serta merta. Kamu ini kok tidak jujur-jujur, nanti berdosa. Enggak, bukan masalah dosa atau tidak. Masalah wajib pada jujur itu adalah sebuah pencapaian. Wajib pada jujur itu adalah sebuah pencapaian. Dia tidak ada paksa-paksaannya. Kalau saya mengatakan jujur itu wajib, iya bagi saya, tapi bagi teman-teman kan tidak juga. Tidak wajib-wajib amat kan? Dia wajib berkaitan dengan subjek. Kalau tidak wajib, mungkin ada hal-hal lain. Tapi secara intelektual jujur itu wajib. Kenapa wajib? Satu, bahwa kita menginformasikan sesuatu yang sebenarnya. Agar apa? Agar orang juga mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Kita tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain. Bahwa kejujuran itu adalah sebuah keterbukaan terhadap apa yang kita ketahui dan apa yang ditanyakan. Maka kedua belah pihak pasti tidak ada terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Wajib. Artinya bahwa jujur itu menjaga sebuah persaudaraan, menjaga sebuah ikatan sosial yang lebih besar. Wajib. Maka menjaga keutuhan sosial antara sesama itu hukumnya wajib. Dijaga itu. Tapi ada juga tidak. Jujur ketika kita sudah kepepet. Kalau kita belum kepepet kalau kita belum kepepet itu kita bisa kong kali kong. Nanti kalau sudah terjepit baru kita jujur. Tapi bisa juga begitu. Apapun bentuknya tidak menjadi soal. Yang penting bahwa konsep-konsep etika dan hukum itu akan berkaitan dengan irisan kesadaran, dan irisan kesadaran itu dia akan melewati 3 konsep ini. Hukum positivistik juga begitu. Belajar hukum agama lebih ketat. Misalnya kemarin waktu saya saya isi materi di LK2 Ciamis, ada dari cabang mana bertanya, dia mengatakan, siapa yang bertanya? Dia mengatakan bahwa kalau bukan mereka itu ada ustadz. Dia mengatakan bahwa babi itu haram. Babi itu haram. Kapan haramnya babi itu? Masa Tuhan tiba-tiba kasih turun babi haram? Oh tidak, ada ustadz di Aceh. Dia itu kayak ganja. Dan dalam Al-Quran mengatakan tidak ada disebut dengan tumbuh-tumbuhan itu haram. Yang ada itu cuma hewan-hewan yang haram. Babi misalnya. Sejak kapan Tuhan sudah ciptakan haram dari awal? Babi itu kalau kita selfie baik-baik saja halal. Peluk-peluk juga tidak haram kan? Kapan itu kita peluk-peluk babi dibilang haram? Kata teman-teman selfie masuk di foto profil tidak haram. Yang haram itu kalau teman-teman makan. Kalau tidak makan halal itu. Bukan halal lagi, tidak bernilai ya. Masa babi ini haram, di mana haramnya? Masa Tuhan dari awal sudah kamu haram ya sejak awal? Tidak, dia sebagaimana yang berlaku yang lain. Kita mengatakan haram itu apakah pada babi itu haram atau kepada kita yang haramnya? Kalau pada babi itu haram, maka babi tiap hari berdosa dia. Tapi haram itu pada babi atau pada kita? Pada kita, bukan pada babi. Kalau haram itu pada kita, maka kita harus sampai pada titik konsep bahwa babi ini haram. Tapi haram itu di kita karena keputusan konsep kan, di kita haram itu babi kamu haram. Tiba-tiba dia lewat, ini haram. Masa dia lewat haram Tidak ada begitu lah. Jadi kita ini manusia yang terlalu durhaka sama hewan. Tidak ada begitu. Jadi haram pada babi itu berkaitan di kita, haramnya itu di kita. Kalau kita makan berarti kita kan? Bukan di babi. Kalau kalian tidak makan babi itu bernilai haram. Namanya tindakan kan di kita. Namanya kalau tiba-tiba dikata teman-teman, dikata baru dia sentuh-sentuh itu haram, tidak. Haramnya itu karena tindakan memakan. Dikatakan
Alkohol itu haram ketika tapi kalau dipakai hanya untuk apa? Ibadah, itu tidak haram. Diminum saja haram, tapi kalau digosok-gosok pergi sholat, awalnya cap tikus ya. Jadi baru. Kalau tidak ada minyak wangi begitu aja. Gitu. Kalau cap tikus haram, tidak haram kecuali saya minum. Kalau saya gosok-gosok buat minyak parfumnya, nggak ada. Karena setiap parfum itu pasti ada alkoholnya. Nanti di mana haramnya? Tidak ada ya. Jadi kalau bilang babi itu haram, di mana haramnya babi? Haram kalau kau makan. Tapi kalau kenapa dikatakan bahwa haram pada babi ketika kita makan? Di mana haramnya babi itu? Apakah babi pada dirinya? Tidak, pasti dengan kita. Kalau pasti dengan kita berarti kita menemukan di mana haramnya babi. Itu. Baru kemudian, ya babi itu haram. Wajib itu haram itu. Tapi di kondisi tertentu kita bisa makan itu babi kan? Babi. Ketika tidak ada lagi makanan, tinggal dia satu-satunya. Sudah kita potong, bakar dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan kelezatan dagingnya kan? Jangan teman-teman haram Nabi kalau dalam kondisi darurat tidak haram, halal. Halal ya, halal. Ini berkaitan. Artinya apa? Keputusan-keputusan hukum itu berkaitan dengan kondisi kita. Dengan kondisi kita loh. Kalau dalam kondisi begini masih ada makan, tiba-tiba babi lewat, halal? Tidak, haram. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang di kita juga tidak memungkinkan untuk tidak memakannya, maka kita akan mengatakan babi itu haram. Apa? Halal makan. Karena berkaitan dengan kita, bukan berkaitan dengan babi. Predikasi kan? Konsep itu bisa berubah. Tergantung pada kondisi kita. Kondisi kita. Bahkan yang halal-halal saja bisa menjadi predikat-predikat pada subjek hukum itulah fungsi kita. Misalnya saya contohkan, salat itu wajib. Ini wajib ini kan bahasa Tuhan ya, bahasa Tuhan. Selesai bahasa Tuhan itu. Makanya ada tadi lagi contoh poligami. Poligami dia tuh kan lagi viral itu ya. Si perempuan diantar suaminya poligami. Diantar ya, ada itu kayaknya, ada. Dia tulis apa ujung terakhir mencengang juga. Kenapa saya yang berpoligami? Kenapa orang semua bahasanya pada sewot? Bukan masalah sewot atau tidak. Alasannya apa? Ini kan bahasa syariat. Ini bahasa begini syariat, tapi bukan kita. Salat itu wajib, ini kan bahasa syariat. Tapi wajib pada kita itu apa yang kita lakukan? Masalah itu di situ. Kalau dia mengatakan alasan bahwa ini syariat mengatakan wajib, wah itu yang mengatakan Tuhan bukan kamu. Memang pemahaman kamu dengan Tuhan itu sama? Bukan boy. Keras juga pikirannya. Poligami itu apa? Bahas poligami. Sunnah apa wanya? Ya, sunnah ya. Poligami sunnah. Poligami. Poligami itu sunnah. Sunnah ya. Sunnah ya. Tidak wajib. Ini sunnah. Tapi sunnah ini bahasa syariat ya. Tapi kalau kita ini sunnah pada poligami itu apanya? Kalau alasan syariat tidak usah, karena itu memang dari sumber ketuhanan. Tapi ini dari kita, karena kita yang bertindak. Kalau alasan mengatakan ini kan alasan syariat ya. Alasan syariat bahwa syariat mengatakan poligami, saya ikuti. Kita bertanya, banyak sekali bahasa syariat yang kenapa kalian tidak utamakan? Kenapa utamakan poligami? Karena ada syariat lagi begitu kan? Bukan? Kenapa ambil enak-enak saja? Cari yang yang bersedekah begitu dulu kan? Sedekah dulu masih banyak kan? Kalau alasannya syariat ya. Kalau alasan syariat maka semua bahasa syariat harus dilakukan. Tapi karena syariat itu sempurna dan manusia itu pada kemampuannya dalam tingkat materialnya itu tidak mampu melakukannya, maka dia berdasarkan kemerdekaan di mana dia capai. Saya capai ini, saya lakukan ini kan. Kayak kalau orang mengatakan kita harus menghidupkan sunnah Nabi, makan juga 3 jari. Apalagi banyaklah sunnah Nabi. Ini Nabi bilang, iya, tidak ada yang tolak itu. Tapi tindakan Nabi itu berkaitan dengan kita. Artinya kita juga bertindak harus dari kita terkait dengan tindakan Nabi.
maka tidak bisa seluruhnya karena berdasarkan kita punya kemerdekaan wajib pada kita atau sunnah pada kita. Kalau alasannya syariat, maka semua bahasa syariat harus dia ikuti. Harus dia ikuti itu bahasa syariat. Tapi kalau alasannya dia bisa dibenarkan. Ini saya capai. Kalau saya capai berarti ada misalnya saya contoh, ada 100 bahasa syariat, dia capai cuma 2, maka 2 itu yang dia lakukan, yang ini yang lain tidak. Tapi kalau dia alasan syariat berarti semua bahasanya dia ikuti. Ini kan syariat bilang kenapa ini pada sewot? Kan bagus juga sih. Cuma kan menggigil ya. Ini teman-teman, bagus juga orang ya sekarang kan apa nama? Yang ini kan yang paling dihidupkan kan poligami. Sunnah yang paling dihidupkan. Bos. Padahal Nabi itu berpoligami itu ketika istri pertama meninggal. Ini kita istri pertama ada tambah lagi. Sunnah Nabi kan begitu. Nabi itu berpoligami setelah Khadijah. Ini kita masih ada 1 tambah. Ini bukan poligami namanya ini. Disebut poligami itu istri kedua, dia mulai dari 2 dan ketiga, bukan dari 1 dia tambah 1. Itu ini polisyirik ya. Poligami itu begitu. Kalau ikut Nabi, kalau ikut kita sendiri ya tidak masalah. Ikut Nabi itu begitu. Khadijah selesai meninggal, baru masuk di 2 tambah 1, 3, disebut poligami. Kalau hanya 1 tambah 1, ini bukan poligami. Poli mungkin ya. Kan begitu. Kalau poligami itu begitu. Poligami itu 1, ya, mati ya. Kemudian dia mulai dari 2 baru dia tambah 3, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Nah, sini titik poligami ini. Kalau ini jangan dikaitkan dengan poligami, apa? Saya lupa apa disebut apa nih? 1 ini. Kalau ini, ini meninggal baru ini 1 lagi, baru kemudian ditambah 1. Itu disebut dengan poligami. Kalau ada 1 ditambah 1, saya kurang tahu ini konteks apa dan konsep apa juga saya bingung. Ya, tapi begitulah keadaan kita. Karena itu bahasa syariat. Padahal bahasa syariat itu punya konteks. Syariat itu punya konteks. Bukan tiba-tiba syariat itu kan ada Nabi yang jalankan. Ikut Nabi itu. Kita langsung melampaui. Lebih-lebih dari Nabi tidak masalah. Yang penting buat laki-laki rasa bagus lah. Dia lebih senang laki-laki itu. Suruh poligami tuh, perempuan izin ke saya tidak mau ya. Tapi kita melihat itu bahwa ada bahasa ini. Ada kesadaran dalam sebutin. Bahasa syariat juga itu perlu misalnya tadi salat itu wajib, ini bahasa syariat. Apakah bahasa syariat itu? Apakah bahasa syariat mengatakan itu dan kemudian kita mengatakan kita lakukan? Bahasa syariat iya wajib. Tapi ini kan wajibnya bagi orang-orang yang balik, bukan seluruhnya. Nah, makanya dengan kesadaran kita harus sampai pada wajib ini. Menurut kita. Karena wajib ini pada salat itu tidak mahiyah. Artinya teman-teman lihat orang Allahu Akbar, teman-teman kan tidak langsung menangkap wajib muncul kan? Wah, enggak. Pasti dia berbicara secara logika atau falsafi. Kenapa bisa wajib? Kenapa bisa? Ini dalam tataran menilai etika dan hukum, bahwa kita harus membangun sebuah kesadaran atau sebuah pencapaian konsep-konsep dalam etika dan hukum dalam tindakan kita sebagai sebuah subjek-subjek yang diterapkan predikasinya. Jadi apapun acuan hukumnya, Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, itu final. Tidak ada yang gugat, itu final. Yang belum final ini di kita. Kenapa belum final? Ya karena kita kan bergradasi, berevolusi kan? Berevolusi. Kalau memang final, maka semua orang sejak awal sudah melakukannya. Tapi kan tidak. Itu artinya bahwa ada peran sampai pada titik itu, baru kemudian kita membahasakan bagi diri kita secara proposisi atau juga bagi yang lain dalam relasi. Dalam misalnya kayak babi itu kan. Babi itu haram bagi kita ya. Tapi kalau ada yang tidak tahu haram, tidak usah bilang kau haram. Tidak bisa haram.
Tapi bagi dia tidak haram, dia makan saja. Saya sama siapa nama? Hardi misalnya, babi lewat. Saya haram babi. Hardi bilang iya, kamu saja haram, saya halal. Kemudian saya mengatakan, wih kamu ini bagaimana nih? Tidak bisa. Ini namanya orang punya pencapaian kan begitu. Ini berdasarkan kesadaran. Kalau teman-teman ya makan saja kan, dibakar kali kecap tidak masalah. Tapi ini berkaitan dengan kesadaran. Yang dimaksud dengan nilai sebuah tindakan bagi orang-orang yang memiliki kesadaran itu harus sampai pada wajib atau tidak wajib, boleh atau tidak boleh. Kira-kira begitu. Dalam kasus poligami itu begitu. Bahasa syariat namanya kan. Ada pertanyaan? Teman-teman buat tulisan dua tiga paragraf terkait dengan etika dan hukum. Perhatikan teman-teman, kaitkan dengan ini konsep universal. Konsep universal itu ada 3 dalam analisis etika. Contoh misalnya bahasanya keadilan itu baik. Baik ini kan sebagai sebuah konsep. Teman-teman menganalisis sampai kenapa muncul proposisi ini, atau teman-teman bisa mengambil jujur itu baik, bisa ambil subjek hukum terserah. Tapi sampai pada tingkatan ini teman-teman bagaimana merasionalisasi sampai muncul proposisi itu, ya? Sampai muncul. Terserah mau baik atau tidak terserah. Tapi saya butuh argumentasi sampai pada kesimpulan itu. Kesimpulan itu sebagai sebuah kira-kira mengaitkan dia dengan konsep-konsep itu. Hari Senin ya mulai. Jadi teman-teman bisa 3 paragraf cukup. Yang terlalu panjang, 2-3 paragraf cukup. Tapi kalau ada yang 1 paragraf juga panjang, tidak masalah. Paragraf panjang. Jadi orang 3 paragraf, dia 1 paragraf, tidak masalah juga. Ya, yang penting 3. Nah, sini kita masuk di empiris. Pertemuan. Ada pertanyaan? Ustaz, berkaitan dengan tindakan jujur dan tidak seperti yang contohkan misalnya kita tidak jujur gitu. Mereka melakukan kesepakatan kalau kita di sini main gaplek, kita tidak jujur sama orang. Tapi itu keadaan yang misalnya juri karena lapar dia mendesak apakah sampai saat ini melanggar etika. Maksudnya bagaimana tadi? Gaple, jujur gitu. Ya, misalnya jujur, tidak jujur demi kebaikan gitu kan. Namanya kalau tidak jujur itu selamanya akan tidak baik. Tidak ada bilang tidak jujur itu demi kebaikan. Namanya tidak jujur itu tidak baik. Bagaimana tidak baik bisa demi kebaikan? Yang kalau yang demi kebaikan dia yang baik demi kebaikan.
Kalau tidak jujur itu tidak baik, maka tidak mungkin menghasilkan kebaikan. Itu sudah tidak mungkin. Misalnya contoh seringkali, saya mencuri, kemudian saya kasih makan anak yatim, anak yatim, baik deh. Tapi saya mencuri, perbuatan buruk itu, kasih makan, kita kasih makan orang, oh ini baik, ini orang ini baik, tetapi tidak menghasilkan kebaikan, itu karena sudah mencuri, sudah itu bukan hak orang, kemudian kasih makan. Apakah ini kita mengatakan bahwa ini dari tidak baik berubah menjadi baik? Tidak. Dari tidak baik selamanya akan tidak baik. Karena kita ambil uang bukan milik kita, kemudian kita kasih makan orang. Mungkin bagi orang lain yang tidak tahu itu dia bilang baik ya. Orang lain yang tidak tahu itu dia bilang baik, oh bagus, baik sekali. Tapi orang yang makan itu kan tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal ya, karena dia tidak tahu. Tapi orang yang melakukannya itu berbuat tidak baik. Dia mulai dari tidak baik, pasti juga tidak baik. Kalau kita berbohong itu kita sudah tahu bahwa itu tidak baik. Sampai kapanpun itu berbohong tidak baik, maka tidak mungkin menghasilkan kebaikan. Dia baik jujur saja walaupun sakit. Saya tidak suka kamu, sudah. Walaupun sakit kan, tapi harus jujur. Lebih baik kebaikan yang menimbulkan sakit hati daripada ketidakjujuran, kebohongan yang membuat luka hati kan. Lebih bagus kan jujur, sakit hati, tidak masalah. Artinya bahwa sakit hati itu tidak mendalam. Tapi kalau berbohong dan itu terungkap besok-besok, itu sakitnya itu sampai masuk bukan di hati lagi, sudah sampai di usus ya. Di usus. Terlalu dalam itu ya. Jujur saja. Tentu jangan tiba-tiba saya bilang teman-teman harus keluar. Tiba-tiba ada orang teman-teman naik motor. Tiba-tiba ada orang yang seksi. Kamu berdosa itu, saya jujur, kamu berdosa. Nah, begitu ada konteks sosial. Secara teori begini ya. Tapi dalam realita itu harus pembacaan maslahat mudarat itu ada. Tapi secara teori ya jujur ya. Nanti dalam pengaplikasian ini kemudian membaca situasi di sekeliling, informasi yang ada. Bukan langsung tiba-tiba kamu ada dosa, tidak bisa begitu. Misalnya kayak contoh misalnya informasi, misalnya ada informasi itu penting. Tapi kalau kalian kasih tahu informasi itu pada orang itu langsung dia mati. Apakah teman-teman mau kesampaikan itu? Jujur itu baik. Tapi kalau teman-teman sampaikan itu mati orang ini, terpaksa mau bagaimana? Apakah satu jujur itu penting kan? Itu kan prinsipnya. Tapi kalau kalian sampaikan di orang ini, maka itu akan mengambil nyawanya atau bisa merusak kondisi sosial. Apakah kita mau sampaikan? Nah, itu ada pertimbangan yang disebut dengan maslahat. Tapi kalau saya pertimbangan maslahat, apakah saya tidak menjalankan kejujuran? Tidak. Kejujuran itu di realitas bertingkat-tingkat. Artinya jangan terlalu polos ya, terlalu polos. Tapi dia tidak bisa keluar. Kira-kira begitu. Jadi ada memang kejujuran yang misalnya kayak contoh seringkali dicontohkan misalnya mencuri itu tidak baik ya. Mencuri tidak baik. Tapi ketika dia di satu kondisi dia lapar, dia ambil itu buah orang. Ini mencuri kan? Apakah kemudian menggugurkan bahwa mencuri tidak baik? Tetap tidak baik. Cuma pada saat itu dia tidak menggunakan konsep mencuri, dia menggunakan menyelamatkan diri. Kalau dia mencuri itu tidak baik, dan pada saat dia darurat tidak makan dan dia mati, maka dua perbandingan ini lebih besar mana? Nyawa kan lebih besar, yang itu diselamatkan. Maka menyelamatkan diri itu ambil itu. Tapi dia tidak mengatakan mencuri, dia makan itu punya orang tapi dengan tujuan menyelamatkan diri. Berbeda dengan ambil saja. Nah, itu namanya. Jadi di dalam etika itu banyak sekali prinsip. Prinsip. Pertimbangan itu banyak sekali. Tapi pada prinsipnya yang saya mau sampaikan di sini adalah sebuah tindakan
itu harus bernilai kesadaran. Wajib, boleh, harus, dan lain sebagainya itu adalah sebuah kesadaran yang dicapai. Kemudian dipredikasi pada tindakan yang mau dilakukan. Tidak bisa alasan, perhatikan, alasan dalam etika dan hukum itu tidak bisa alasan yang lain kecuali alasan dari kita. Ini kan Tuhan bilang, tidak bisa dalam etika itu. Bahasa itu sebagaimana Tuhan sampaikan itu kan sumber, itu namanya sumber hukum. Tapi jangan menggunakan dalil itu. Jangan menggunakan dalil ini, kan Tuhan suruh, bos. Ini Tuhan suruh. Tuhan suruh. Tapi kalau etika, hukum itu berkaitan dengan kita. Jadi kita yang mendalilkan bahwa iya. Tuhan mengatakan itu iya, tapi saya juga mengatakan ini juga iya. Nah, itu namanya dari kita. Karena kalau kita beralasan dengan dalil bahwa Tuhan suruh, maka teman-teman jangan satu waktu beralasan bahwa ada satu waktu itu ada berapa kali bahasa Tuhan yang teman-teman harus ikuti dalam satu hari itu. Banyak kan? Mungkin satu hari ini sunnah Nabi itu ada berapa? Ya. Atau kita misalnya contoh, kalau Nabi itu dia seringkali kalau salat tahajud sunnahnya dia, bahasanya dia. Tapi kenapa kita kalau memang dalil yang kita pakai adalah dalil itu, maka setiap hari harus begitu. Jangan saya kasih tinggal tahajud, saya ambil yang lain. Nah, itu berarti kamu membangun kesadaran sendiri, bukan berdasarkan kesadaran bukan kesadaran perkataan Nabi sebagai kesimpulan. Dia sebagai sumber inspirasi kita untuk bertindak, iya. Tapi dia butuh sebuah kesadaran rasionalitas terhadap tindakan kita yang kita lakukan. Makanya seringkali dikatakan dalam bahasa, seringkali orang sampaikan yang realistis saja lah. Kalau kamu mampu mana, lakukan itu. Kalau tidak, jangan dipaksa-paksa. Itu kan namanya bahasa kesadaran. Bahasa kesadaran begitu. Kalau tidak, berarti ramai juga tahajud, tapi tidak bisa begitu. Paksaan itu. Paksaan. Berapa itu? Ada banyak sekali itu. Kalau memang dalil-dalil Al-Quran yang dipakai, tapi tidak menolak dalam sebagai sumber nilai. Tapi dalam ini berkaitan dengan kita yang melakukan kita. Maka semua bahasa hukum harus, kalau bahasa, setiap bahasa hukum itu harus kembali ke kita sebagai sebuah kesadaran. Bahasa hukum satu hal. Bahasa hukum satu hal. Artinya bahasa hukum itu satu hal, di kesadaran kita juga satu hal. Tapi kalau kita mampu menjalankan sesuai dengan keinginan kita, kesadaran kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita melanggar sesuatu, maka bahasa hukum akan kenal kita. Kita menjalankan sesuatu yang kita sadari. Tapi kalau ada sesuatu yang kita tidak sadar dan kita lakukan dan itu bertolak belakang dengan hukum, tetap berlaku. Kayak misalnya begini. Misalnya teman-teman ini umat Islam ya. Salat itu wajib. Kalau saya mau mengembalikan dalam makna konsep, maka wajib pada salat itu kita harus capai. Harus capai. Kalau kita salat, karena kita sudah terlanjur beragama, maka teman-teman mau capai atau tidak akan kena. Itu begitu. Karena sudah beragama. Kalau sudah beragama, teman-teman capai atau tidak capai, lakukan. Kecuali yang belum beragama, kemudian dia mencapainya. Atau kita beragama kemudian berusaha merasionalisasi. Karena selagi tidak berusaha dalam titik itu, maka kita lakukan. Atau kalau kita lakukan berdasarkan kesadaran kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak melakukannya, tetap bahasa hukum itu kenapa? Karena kita sudah terkait antara kita dengan agama, itu sudah berjalan. Itu bahasa hukum. Jadi kita perlu membedakan hukum sebagai sebuah kesadaran dan hukum sebagai sebuah nilai. Kalau hukum sebagai sebuah nilai, mau kau tahu tidak tahu tetap kena. Itu hukum sebagai sebuah nilai. Tapi kalau dalam sebuah kesadaran, itu kita transformasi, evolusi pada diri kita. Tapi kalau dalam sebuah nilai, misalnya teman-teman di hukum apa? Hukum misalnya di
apa nama? Seringkali itu lalu lintas ya, yang tidak pakai helm melanggar. Teman-teman bawa misalnya, tiba-tiba lewat dan tidak pakai helm, tiba-tiba polisi panggil, kenapa kamu tidak pakai helm? Maaf Pak, saya tidak tahu. Tetap kena itu namanya hukum ya. Sebuah hukum sebagai sebuah nilai. Tapi kalau kesadaran, saya pakai helm, itu dia kesadaran tentang helmnya. Kalau kamu pakai helm karena kesadaran, ya punya nilai karena kau. Tapi kalau kau tidak pakai helm, mau kamu tidak sadar atau kamu tidak tahu, tetap kamu dihukum. Misalnya kalau kita naik motor, seringkali lalu lampu merah itu yang seringkali kita terjebak tuh, yang garis itu tuh. Kita lewat sedikit saja, itu 1 senti ditangkap. Pakai helm semua, lewat garis. Saya tidak tahu apa hukumnya, tetapi itu berlaku. Mau kamu tahu atau hukum sebagai sebuah nilai itu, mau kamu tahu atau tidak tahu, tangkap. Tapi kalau hukum sebagai sebuah kesadaran, perlu divisualisasi dalam sebuah tindakan. Kan sakit sekali kalau yang kita dapatkan nilai hukum, tapi tidak punya nilai kesadaran. Nilai kesadaran itu sakit sekali, betul sakit sekali. Mau kamu berdebat di polisi, bla 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 bla, bayar saja, nggak usah capek-capek. Saya begitu contoh ya. Contoh. Betapa banyak hukum yang kita tidak tahu ini. Orang anggota dewan tiap hari buat kok. Tiba-tiba tahun baru. Ya kita ini kan tidak tahu ikut perkembangan hukum. Tiba-tiba, ini ada hukum baru. Iya. Sudah mau bagaimana lagi? Tapi kan sebuah nilai hukum itu harus bersesuai dengan nilai kesadaran. Kalau tidak ada nilai kesadaran, tetap teman-teman mendapatkan nilai hukum. Salat itu wajib, maka usahakan capai pada nilai kesadaran wajibnya. Tapi kalau tidak, teman-teman dapat nilai hukum. Kecuali teman-teman keluar jadi murtad. Keluar dulu. Tuhan, saya keluar dulu Tuhan. Saya mencari tahu semua, sama-sama masuk lagi. Masuk lagi, tidak masalah. Ya, kalau teman-teman, ini kajian ya, contoh kasus. Tarik kedua kan, kira-kira begitu. Kalau tidak, ya ribet kan, tentu berat. Karena kita sudah ikut orang tua beragama, bagaimana coba? Mau teman-teman tolak? Maaf, saya belum menemukan. Iya, itu belum menemukan bahasa etika itu adalah sebuah kesadaran pada antum. Tapi sebagai sebuah hukum sudah terjadi. Masalahnya hukum itu sudah ada. Kalian ini bukan disuruh buat hukum, menjalani hukum. Kalau teman-teman yang membuat hukum bisa dipahami, hukumnya belum ada. Maaf ya, hukumnya belum ada, jadi kita lolos. Tapi ini hukum sudah ada. Kesadaran hukum kan berarti kesadaran akan konsep-konsep dia. Tapi kalau teman-teman tidak sadar, tetap hukum itu berlaku. Tidak ada bilang, maaf, ini hukum, kamu sudah sadar? Belum sadar, lolos. Ada begitu. Nilai hukum itu paling standar minimal. Mau kamu tahu dia jaga itu. Itu paling standar itu. Paling standar sekali itu. Ini hukumnya yang praktisnya itu paling standar sekali itu. Ini sudah paling standar bahwa kamu tahu itu dia semua berlaku, paling titik standar itu. Dan tidak ada yang lolos. Tidak ada yang bilang, saya belum paham kok. Iya, tidak masalah. Kecuali kamu yang buat undang-undang lah. Saya orang sana buat undang-undang, anggota dewan buat undang-undang. Mau kamu tahu dia tahu, tetap berlaku kan? Berlaku. Nah, itu yang kita maksud bahwa ada nilai kesadaran. Dan itu adalah sebuah proses keberpikiran kita. Jatuh di mana filsafat? Jatuh di mana logika? Jatuh di mana mahiyat? Itu akan berkonsekuensi pada sebuah tindakan kita. Tindakan kita. Pertanyaan? Jadi kalau jujur saja. Misalnya ada kalian punya pacar, jujur saja. Kamu sudah tidak cantik, jujur saja begitu. Lagian itu kan tidak punya mudarat dia cantik, dia begitu jujur. Sakit hati tidak masalah. Jangan teman-teman mengatakan mulai pakai bahasa maja, tidak usah. Kamu tidak cantik, beli make up besok. Begitu, kan lebih bagus daripada
kamu bagaikan kunang-kunang remang-remang. Hendak saja gitu. Pakai majas yang membingungkan kan? Nah, kamu dia cantik gitu. Jujur ya, jujur. Tapi yang saya mau sampaikan dalam etika itu alasannya dari kita. Alasannya dari kita. Alasannya dari kita. Silakan. Ini perihal realitas objektif yang kita jelaskan tadi. Saya belum mengerti itu karena contoh yang terus kita sampaikan tadi, misal babi pada diri dia sebenarnya tidak haram gitu kan. Yang haram itu pada diri manusia sebagai yang mempelajari sejarah. Nah, lantas dalam kasus itu realitas objektif yang seperti apa yang dijadikan dasar bisa kalau kita mau membuat satu kesepakatan soal babi. Ya pertama-tama itu pertama ini haram ya. Haram itu kan di kita, bukan di babi. Nah, mungkin kita mengatakan di mana realitas objektifnya haram pada kita itu. Kalau haram pada kita itu berarti terkait ada sesuatu yang di babi. Ada sesuatu di babi itu yang membuat kita haram. Tapi bukan haram di babi itu. Cuma ketika kita makan sesuatu itu berdampak di kita. Misalnya dampak fisik. Itu kemudian dikatakan akibatnya itu realitas. Misalnya kita makan, seringkali dicontohkan. Seringkali, kenapa kita dilarang makan babi? Apakah cacing pitanya? Tidak. Cacing pitanya kalau kita angkat kan semua jadi halal. Salah satu yang dikatakan haram makan babi itu karena imajinasi babi. Gambar imajinasi dari babi itu tidak tahu malu. Kalau kita makan terus babi itu benar-benar kita tidak tahu malu. Jadi kayak apa? Tidak tahu malu, libas sembarang. Nah, itu yang kemudian nanti merusak diri kita. Yang kemudian dikatakan haram. Cuma teman-teman makan babi terus. Teman-teman nanti buka-buka arwah di luar jalan-jalan. Penelitian membuktikan di Eropa itu kenapa tidak tahu malu, terlalu banyak makan babi. Yang mereka makan apa? Dagingnya bukan. Ada imajinasi yang masuk dari daging. Itu haram. Tapi kalau secara material bisa juga diukur. Mungkin dia punya apa namanya itu? Cimpita misalnya. Tapi kalau cimpita itu dia sudah hilang. Eropa kan canggih kan? Dia cabut cimpita itu. Jadi berhasil kosong di dalam dia cabut semua tuh. Jadi kalau buat sate enak. Tidak ada. Jadi kalau yang dimaksud dengan haram terkait dengan kita. Yang kedua, ada sesuatu di babi itu yang sekiranya kalau kita memakannya itu berdampak di kita. Berdampak di kita. Nah, berdampak di kita itu yang disebut dengan realitas objektif. Realitas objektif yang kita alami. Teman-teman apalah? Contoh lah misalnya apa? Misalnya kelelawar. Teman-teman makan terus tiba-tiba kena corona. Itu haram. Haram berarti ada sesuatu di hewan itu. Tapi bakteri di hewan itu bagi dia itu pelindung ya. Bakteri corona di apa? Kelelawar itu jangan bilang haram, itu pelindung bagi musuh-musuh dia kan. Tapi karena kita makan dan berdampak di kita, haram di kita itu. Haram itu kelelawar potong dan musnahkan, tidak bisa. Kayak misalnya ular, contoh ular. Bisa ular bagi dia itu kan sebuah pelindung. Tapi bagi kita musibah kan. Ular itu berbahaya karena di kita. Makanya jangan kayak misalnya kemarin itu ada pawang ular kan mati kan, ya ahlinya kan. Artinya bisa ular itu berbahaya ular itu di kita bukan di ular. Di mana letak bawah bisanya? Tapi bisa pada ular itu jangan bilang berbahaya. Itu memang pelindung bagi dia kan. Karena nanti ada serangan musuh kan dia bisa lindungi dirinya. Tapi kalau kita terhadap bisa itu bahaya, bisa satu kali mati. Jadi bisa pada ular itu bukan itu haram pada ular, tidak pada kita kalau dia berrelasi dengan kita menimbulkan kematian. Makanya dikatakan bisa ular itu berbahaya sampai pada tingkatan kematian, merugikan diri ya, merugikan diri. Nah, itu makanya dikatakan berbahaya. Tapi kalau cuma ayam misalnya kan burung yang mulutnya itu kan tidak berbahaya, berbahaya. Atau misalnya lintah kan tidak berbahaya kan, obat kan dia obatnya berbahaya.
Tidak sampai mengorbankan nyawa manusia, itu biasa-biasa. Kalau ular, teman-teman dekati ular, tidak berbahaya. Kali begini mati. Jadi berbahaya atau haram, nah itu berkaitan dengan kita. Dampak itu realitas objektif. Bisa pada ular itu kalau kena kita terbukti, itu disebut dengan realitas objektif. Siapapun mau ilmu ke apa saja, kalau tetap dia satu kali gigitan. Jadi bahwa keputusan-keputusan hukum itu berkaitan dengan realitas objektif dari hukum itu. Bukan hanya menurut saya ular itu tidak berbahaya. Bisanya itu bisa ditangani, coba sekali, satu kali ya. Mau kamu bisa tangani itu hal lain ya. Mau kamu bisa tangani itu hal lain. Artinya bahwa kamu tiap hari bawa-bawa itu penawarnya kan. Tapi bagi orang yang tidak tahu ini kan paling tidak pada level standar itu berbahaya. Tapi kalau orang yang sadar, enggak berbahaya, itu berarti bagi dia secara subjektif. Pada level standar itu berbahaya karena banyak orang yang tidak tahu. Itu realitas objektif berkaitan dengan kita. Nilai dari pemahaman kita itu memang betul-betul ada. Bukan hanya sekedar itibari atau buatan-buatan kita semata. Misalnya kayak babi itu mengatakan haram, itu pasti ada sesuatu di babi itu yang kalau kita makan itu bisa mempengaruhi diri kita atau bisa merusak. Makanya dikatakan haram. Di kita yang haram ya, bukan di babi. Supaya kita tidak bilang, iya saya pemalas karena babi ini. Babi ini sumber masalah, bunuh. Tidak bisa begitu. Di kita ya. Kalau kata siapa nama? Kata Diana Pungki ya. Ada kan Diana Pungki namanya kan? Artis dulu tuh yang Jini. Dia mengatakan, saya ini bangun pagi ini aktif karena saya makan ayam. Bayangkan. Makan ayam tiap hari, makanya dia kalau pagi-pagi langsung cepat sekali bangun. Dari mana itu ayam? Berarti dia masuk pada imajinasi ayam. Pemberani ayam kan? Pemberani. Coba teman-teman makan anjing, teman-teman makan babi, makin hari makin dia tahu malu tuh makan babi itu. Tapi dalam hukum kan dia bicara hukum material. Pasti ada sesuatu di babi itu yang dilarang. Bukan dilarang, kita memakannya dan berdampak di kita. Hukum kan begitu. Apakah dia berdampak pada tingkatan spiritual, evolusi jiwa yang terhambat, ataukah ada psikologi yang terganggu? Gitu. Misalnya kalau di mana? Di sini ini di wilayah barat itu misalnya kalau misalnya kalau di pasar-pasar itu kan orang mulai jual usus ayam, usus apakah bisa dimakan? Ini perlu dilacak lagi. Yang karena ini enak, Anda hati-hati, dia mempengaruhi. Bahkan ya, banyak sekali ya, banyak. Tapi haram itu selalu di kita. Masalahnya cuma di kita. Yang menjadi masalah ini cuma manusia saja. Menjadi masalah di manusia. Kan misalnya corona itu kan kelelawar kan? Kelelawar. Kalau makan 1-2 mungkin masih aman. Keberlebihan sudah kena corona. Tapi bakteri corona di kelelawar itu jangan bilang haram. Memang bagi dia itu pelindung. Tapi ketika dia kaitkan dengan manusia, itu masalah. Jadi manusia sebenarnya sumber masalah, bukan coronanya. Kan tidak sengaja itu kelelawar kan? Kalian yang makan ya kalian tanggung resiko. Kenapa misalnya rokok itu tidak sampai pada tingkatan haram? Dia masuk di dalam tingkatan makruh. Karena dia tidak final. Dampaknya tidak berlaku sama kan? Ada yang memang mati, ada yang sampai tua-tua juga dia makin. Artinya dia punya dampak realitas yang masih ambigu itu, kemudian orang tidak bisa memutuskan. Nah, misalnya contoh kemarin misalnya Muhammadiyah ya. PP Muhammadiyah misalnya dia memutuskan apa sih? Vape yang haram itu. Tidak bisa hanya satu fakta itu kemudian dia bilang haram, tidak bisa. Ada fakta lain yang orang masih tarik terus ini. Tidak kan? Nah, itu kira-kira begitu. Tapi kalau masing-masing mengharamkan tidak menjadi masalah, itu bagi dia. Tapi dia tidak bisa berlaku
Karena berlaku umur itu standar paling standar itu bahasa hukum. Tapi kalau dia mau sendiri-sendiri, misalnya saya mengatakan saya tidak mau rokok, secara hukum mengatakan makruh, tapi bagi saya secara pribadi rokok itu haram. Bagi saya jangan orang lain. Bagi saya itu. Tapi bagi teman-teman yang libas. Tapi bagi saya sendiri saya bilang haram. Karena berkaitan dengan mana? Keluar banyak duit lagi, tambah habis duit. Saya haram saja. Maka ketika saya makan, ketika saya berusaha untuk menghisap rokok, itu berarti hukum haramnya kena. Mengharamkan diri itu begitu. Tapi kalau secara hukum asal kan tidak. Makanya kalau dalam bahasa-bahasa kenabian, Nabi itu yang sunnah-sunnah menjadi wajib kan? Karena dia terapkan di dirinya. Tapi khusus dia saja, jangan berlaku semua. Berlaku semuanya yang paling standar. Jangan kita sunnah ini wajib ya, jangan bagi satu masing-masing. Sekali-kali teman-teman, halal. Hukum rokok itu makruh, tapi bagi saya halal. Bagi saya sulit ya. Wah, begitu terus. Halal kan? Tahu mengatakan rokok ini haram bagi saya. Kalau sudah haram, oh itu sudah hukum, bernilai itu. Memang ketika sedikit saja, kena hukum. Berlaku. Semua kembalikan di kita. Ini hukum ini kembalikan di kita. Maka dengan segala upaya perlu kita paling tidak mencapai secara perlahan-lahan. Saya kira begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.